salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Nurul Ihsan rahimakumullah, puji serta syukur mari selalu dan senantiasa kita haturkan, kita persembahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa baik, begitu banyak mencurahkan nikmat, rahmat dan karunia kepada kita semua sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Tak luput, tak lepas dari beragam nikmat Allah. Maka sebagai hamba banyak syukur, banyak puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kiranya senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita, penghulu kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Mari kita awali majlis kita agar makin berkah dengan menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab Nasuihul Ibad, juga kepada semua ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh dan wali-wali Allah, terkhusus keluarga besar kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan semua orang yang berjasa atas berdirinya Masjid Nurul Ihsan ini,
Kita doakan semoga arwah beliau-beliau semua Allah terima, Allah ampuni dosanya, Allah lipat gandakan pahala amal solehnya, Allah bahagiakan arwahnya di alam barzah sana dengan mendapatkan nikmat kubur, selamat dan terlepas dari azab, siksa dan fitnah kubur. Amin, Allahumma amin. Dan untuk kita semua yang hadir malam hari ini atau yang tidak sempat hadir karena uzur, karena halangan, maklum hari hujan ni dingin, maka yang bisa hadir ini luar biasa, mengorbankan waktu istirahatnya, mengorbankan waktu santai-santainya untuk tetap majlis walaupun tadi hujan rintik-rintik. Alhamdulillah, doa kita semoga Allah kabulkan hajat kita, Allah sehatkan, afiatkan kita semua, Allah lapangkan, luaskan berkahi rezeki kita lahir dan batin, Allah jauhkan dari kita semua bala, bencana dan musibah, Allah lancarkan semua urusan dan usaha kita, Allah berkahi usaha dan ikhtiar kita, Allah jadikan keluarga kita semua sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita Allah jadikan keturunan yang salih dan salihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu satu, bapak-bapak yang banyak, alhamdulillah. Tak apa-apa bu, rewangnya banyak malaikat. Karena hadis yang sangat terkenal ya, bahwa Allah itu punya malaikat yang namanya malaikat sayyarun. Dia keliling ke mana-mana nyari majlis. Ketika ada majlis, dia akan masuk ke majlis itu dan berajaan kawan-kawannya. Maka hakikatnya malaikat malam hari ini memenuhi ruangan ini untuk membersamai kita di majlis. Dan majlis kita ini adalah raudhatun min riyadil jannah, salah satu di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di surga kita akan rindu suasana ini. Dalam riwayat disebutkan ahli surga itu kumpul di surga itu kumpulnya dalam bentuk halakoh. Ya, melingkar. Halakoh itu lingkaran. Ya, kumpul sama-sama, saling cerita, tukar fikiran, ya, berbagi ilmu, pengetahuan dan wawasan. Dan hakikatnya juga ketika kita belajar, bermajlis ini, ngamalkan sunnah Nabi, ngamalkan hadis Nabi, apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh perjalanan untuk nuntut ilmu berarti dia lagi membuat jalan, melempangkan jalan, ya, membaguskan dan memuluskan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini lagi buat jalan, lagi ngecor, lagi ngaspal Pak Menteri ya, agar nanti mulus perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Minggu lalu waktu saya ngajar di Ahlul Qura, saya sempat menguraikan istilah santri, murid, jamaah dalam Islam itu ada beberapa istilah. Di antaranya adalah salik. Salik. Kata salik itu yang menempuh perjalanan. Itu diambil dari hadis tadi, salaka tariqan. Murid disebut salik dalam bahasa Arab, dalam Islam. Yang kedua disebut murid. Murid itu bahasa Arab loh. Cuma sudah jadi bahasa Indonesia Pak Menteri ya. Dari kata aroda yuridu irodatan, bahwa muridun. Murid itu isim fa'il dari aroda. Murid. Jadi bahasa Indonesia kan? Apalagi tolib. Tolib, santri. Biasanya sering digunakan untuk mahasiswa tolib. Ya. Tiga kata ini luar biasa kalau kita ya jelaskan. Ada salik, ada murid, ada tolib. Salik itu apa? Yang nempuh jalan. Berjalan ke sana kemari, merantau, ninggalkan kampung halaman. Kalau jamaah ini ninggalkan rumah. Yang pengantin baru kan, hari hujan-hujan ini kan lemaknya di rumah ada. Tapi dia rela, hadirin semua rela ke sini untuk bermajlis bersama kita semua. Salik, nempuh jalan. Ya, maka orang yang belajar itu kalau nak sukses ya harus berjalan, harus merantau, ninggalkan dusun. Nih Hendy ninggalkan dusun.
ya, merantau ke Palembang, dapat bini di seberang sana, ya, gitu. Harus pergi, harus banyak apa? Banyak guru juga. Maka Imam Hatim Al-Asam tu gurunya 400, Imam Bukhari gurunya 1000. Maka kalau kita gurunya baru siko, masih kurang banyak itu, ya. Makin banyak guru makin bagus, gitu. Terus orang yang nuntut ilmu disebut juga dengan murid. Apa arti murid? Orang yang punya keinginan, punya kehendak, punya keinginan untuk apa? Untuk jadi orang, untuk pinter, untuk berilmu, untuk maju, untuk merubah mindset, pola pikir. Jadi belajar tuh, sekolah tuh sebenarnya bukan untuk nyari gawe. Kalau orang kita kan untuk nyari gawe kan, sebenarnya lebih kepada merubah pola pikir, ya, jadi dewasa, jadi bijaksana, gitu. Terus santri juga, penuntut ilmu juga disebut dengan apa? Talib, nuntut, mencari, berupaya, berikhtiar, bukan nunggu baik. Beragam ikhtiar dilakukan untuk nuntut ilmu, gitu. Nah, mudah-mudahan ikhtiar kita untuk belajar, untuk nuntut ilmu ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah karuniakan kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kita lanjut kajian Nashihul Ibad. Jangan kita khatam ke baik ini nih. Fikih kita lanjut di lain waktu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yakunul abdu fis sama wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasulan. Tidak akan menjadi hamba itu menjadi hamba yang mukmin di langit dan di bumi sampai dia menjadi orang yang wasulan. Orang mukmin, ya, tidak akan menjadi mukmin sejati sampai dia menjadi wasul. Wasul ini ada yang mengartikan menjaga silaturahim. Nah, kita majelis ini silaturahim. Dari mana-mana kumpul, ya, itu silaturahim. Ada juga yang mengartikan wasul ini adalah, misalnya Syekh Nawawi mengartikan wasul itu adalah ay mutalattifan linnas, lemah lembut, sopan santun dengan sesama. Jadi orang itu disebut mukmin sejati kalau santun, kalau sopan, kalau beradab, kalau berakhlak, kalau baik, kalau lemah lembut. Berarti ciri khas orang mukmin itu lemah lembut, tidak kasar, walaupun dia berada di jalan yang benar. Kebenaran yang disampaikan dengan kasar itu kadang tertolak. Kadang tertolak. Benar sih, wong paham yang kita omongkan benar, cuma karena cara yang salah, akhirnya orang tolak kebenaran itu. Bukan karena menolak kebenaran, tapi karena menolak cara. Maka Nabi dalam dakwahnya itu lemah lembut. Itu masih ditolak. Lemah lembut luar biasa Nabi. Ya. Nah, jadi harus wasul, menjadi pribadi yang lemah lembut. Terus wala yakuna wasulan hatta yakuna musliman. Dan orang itu tidak akan menjadi wasul, tidak akan menjadi pribadi yang lemah lembut sampai dia menjadi orang yang musliman, ya, menjadi orang yang muslim. Muslim, orang yang tenang, orang yang damai, ya, orang yang ikut munqadan, patuh dengan aturan, patuh dengan syariat. Karena syariat mengajarkan kita, Nabi meneladankan kita untuk berlaku lemah lembut dengan siapapun. Maka jadi wirid kita tuh ya Latif, ya. Ini wirid yang sangat terkenal di Sumatera Selatan, sama di Kalimantan. Karena orang Sumatera Selatan sama Kalimantan tuh ngamalkan kitab perukunan. Di kitab perukunan itu ada zikir ya Latif. Ya Latif itu zat yang maha lembut. Jadi tujuannya agar kita nih orang Sumatera yang terkenal keras-keras, wong Jawa tinggal di Sumatera pun miluk keras sebenarnya. Memang karakter orang Sumatera keras, apalagi Sumatera Utara tambah keras, ya, gitu. Nah, biar jadi agak lembut dikit, agak adem dikit, ya, gitu. Maka zikir gitu tuh ya Latif. Apa arti ya Latif? Yang maha santun, yang maha lembut, ya, supaya kita lembut hati untuk menerima kebenaran. Wala yakunu musliman,
hatta yaslaman nas min yadihi wa lisanihi. Dan seseorang itu tidak akan menjadi muslim sejati sampai dia, ya, pribadinya itu orang muslim tadi, orang lain, muslim lain selamat dari kejahatan tangannya dan lidahnya. Maka muslim yang sesungguhnya adalah orang aman dari kejahatannya, dari apapun yang dia lakukan, dari tangannya, dari lidahnya, dan dari apapun yang dia lakukan. Itu muslim sejati. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Dan orang itu tidak akan jadi muslim yang baik tanpa disertai ilmu. Jadi muslim yang baik harus ada ilmu, gitu. Makanya Nabi katakan apa? Al iman uryanun. Iman itu telanjang, tak cukup artinya iman baik. Walibasuhut taqwa. Pakaian iman adalah takwa. Takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wa zinatuhul haya. Perhiasan iman adalah malu. Kalau telanjang biar pacak kemana-mana berbaju biar lengkap pakai aksesoris. Ya, apa jam tangan, apa sepatu, apa peci, apa topi, ya kan? Kalau cewek lebih banyak lagi aksesorisnya itu, gelang, cincin, anting, kalung dan sebagainya. Nah, itu adalah rasa malu. Malu itu perhiasan daripada iman. Wa samaratuhul ilmu. Buah daripada iman adalah ilmu. Jadi orang mukmin harus ada ilmu. Muslim, ya, baru lengkap keislamannya, mukmin baru sempurna keimanannya dengan disertai ilmu. Karena iman tanpa ilmu itu mudah goyah. Apalagi zaman ini zaman banyak subhat. Paling banyak yang mudah goyang iman. Ya, itu. Dan juga kata Imam Al-Ghazali, sering saya sampaikan, amal tanpa ilmu tak sah. Al amal bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu tidak sah. Wal ilmu bi ghairi amalin junun. Masih ingat? Ada? Ilmu tanpa amal gila. Amal tanpa ilmu tak sah. Maka harus ada dua-duanya. Ada ilmu dan ada amal. Amal harus berilmu, ilmu harus diamalkan. Biar waras, tak jadi wong gila. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Orang itu tidak disebut alim. Belum disebut alim, belum disebut berilmu, belum disebut ulama, ustadz, kiai, nyai, sampai orang itu ngamalkan ilmunya. Berarti yang disebut ulama yang beramal dengan ilmunya. Beramal itu berarti mengajarkan, menyampaikan, mempraktekkan ilmu tadi. Kalau cuma teori, pacak gila. Ya, maka titik tekannya adalah disebut ulama, dia ngamalkan ilmu. Kalau belum ngamalkan ilmunya, belum disebut ulama. Kalau standar Al-Quran lebih tinggi lagi. Ulama itu bukan cuma ngamalkan ilmu, tapi dengan ilmunya dia makin takut dengan Allah. Apa dasarnya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut dengan Allah. Takut, menggunakan kata khasyah itu takut dalam arti segan. Takut yang membuat kita mendekat, bukan lari. Maka ada kata khauf sama khasyah. Kalau khauf itu takut membuat kita lari, seperti takut dengan ular, berlari. Takut dengan rimau, berlari. Takut dengan gadis, tak nikah lagi. Itu khauf. Khauf, ya. Kalau khasyah, takutnya membuat kita mendekat. Takut yang mungkin lebih tepat maknanya barangkali segan. Ya, segan. Bukan takut. Nah, ulama takutnya itu pakai kata khasyah. Jadi dengan ilmunya dia makin segan dengan Allah. Segan sehingga tidak berani melanggar. Tidak berani melanggar aturan Allah, baik larangan ataupun perintah. Wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Dan orang itu tidak akan mengamalkan ilmunya sampai dia adalah orang yang zuhud. Zuhud itu tidak hubbud dunia, tidak cinta dunia, tidak gila
harta. Kalau ada ulama gila harta, sulit untuk ngamalkan ilmunya. Karena ilmunya mudah dibeli, fatwanya bisa dipesan, ya, gitu. Kalau Imam Nawawi sangat terkenal kisahnya. Saat itu terjadi perang dan raja butuh modal untuk perang. Maka raja buat titah bahwa seluruh rakyat harus mengumpulkan bantuan untuk membiayai perang saat itu. Maka Imam Nawawi satu-satunya ulama yang tak setuju. Ulama lain manut. Bahaya kan melawan raja, ada? Karena zaman dulu hukum itu, raja itu adalah hukum. Omongannya itu langsung diturut, uji penggal. Maka mayoritas ulama saat itu takut. Akhirnya terpaksa setuju. Cuma Imam Nawawi yang tak setuju. Apa kata beliau? Jangan rakyat yang disuruh ngumpul. Rakyat ini lah sari, lah susah, lah buntu. Kalau nak kumpulan, kamu tuh no, menteri tuh banyak, bini raja tuh no, anak raja tuh kan emas, adanya meretet, gelang kan, tak muat-muat lengan kan. Kamu tuh yang kumpulan, kata beliau. Oh, raja merengas. Psikologi pemimpin itu, raja-raja itu rata-rata tak galak dikritik. Mayoritas dari dulu sampai sekarang anti kritik, ya. Apalagi kritiknya langsung tajam, keras pula, tedeng ngaling-ngaling, marah. Maka tak setuju dengan pendapat Imam Nawawi. Terusirlah Imam Nawawi. Begitu Imam Nawawi keluar dari Damaskus, Syria saat itu, baru nyesal ulama-ulama yang lain. Mereka kehilangan ulama yang jadi panutan, yang istiqomah, yang pinter, yang jadi rujukan. Ulama yang lain itu ya biasa baik. Akhirnya nyesal. Maka mereka nyesal, bujuk raja untuk mengundang kembali Imam Nawawi balik lagi. Tapi beliau kokoh, tak galak. Sebelum raja itu tak lagi jadi raja. Siapa saat ini ulama yang sanggup seperti itu? Kan jarang-jarang kali, ya. Nah, itu hanya bisa dilakukan ulama yang zuhud, yang tak gilo harta, yang tak gilo pangkat dan jabatan. Karena kalau dia ada kendak, pasti mudah nurut. Agak hilang jabatan, dia tak jadi ketua MUI lagi, misalnya. Dia tak jadi ketua NU lagi, dia tak jadi ketua Muhammadiyah lagi. Karena untuk menjadi ketua ormas di Indonesia itu pasti ada restu. Ada restu dari penguasa. Gitu. Berat kan? Berat. Gitu. Nah, zuhud itu bukan berarti buntu. Orang tidak cinta dunia itu bukan buntu. Tadi kebetulan bahasan sama juga di Masjid Istiqomah. Zuhud itu orang yang justru banyak retu, ya, tapi dia biasa baik. Gitu. Kalau fakir, miskin, zuhud, maklum, buntu, apa nak dia nunggu kan? Ya. Jadi ilmu zuhud itu ilmu orang kaya, bukan ilmu orang miskin. Kalau miskin buntu wajar. Maka kata ulama, jangan sangka Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Nabi Sulaiman itu justru zuhud dengan segala kekayaannya. Kekerajaan beliau itu separuh dunia saat itu. Ya, beliau justru zuhud. Yang makan lemak itu rakyatnya. Beliau cuma makan roti kering. Itu Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman makan sederhana. Itu orang zuhud. Kita nih walaupun buntu makan nak lemak. Tahan berhutang. Ya kan? Tak zuhud. Jadi ilmu zuhud ilmu orang kaya. Ilmu orang yang ada jabatan tapi tidak memanfaatkan kekayaan dan jabatannya. Nah, orang disebut alim kalau dia zuhud. Wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an, dan orang itu tidak bisa jadi orang yang zuhud, ya, kalau dia tidak warok. Jadi kunci untuk bisa jadi zuhud harus warok. Apa arti warok? Hati-hati. Tidak ada halima. Apa halima, Pak Menteri? Halal, haram, hantam, hak orang, hakku. Jadi yang haram dihindari,
yang makruh dijauhi, yang subhat tinggalkan, yang halal pun sekedarnya saja. Nah, itu orang yang warok. Ya, orang warok itu yang disebut Nabi dalam hadisnya. Hendi masih ingat? Faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaiton min alfi abidin. Satu orang yang warok lebih sulit setan menggodanya daripada menggoda 1000 ahli ibadah. Jadi 1000 ahli ibadah, kecil setan ngodanya. Apalagi itu ibadah-ibadah baik, kata ilmu. Cuma sholat tapi tak tahu yang dia sembah. Cuma sholat tapi tak tahu beda mana rukun, mana sunnah, mana pembatal, mana yang makruh dilakukan dalam sholat. Jadi tunggat-tunggit masing-masing. Setan tak tahu dia. Tapi orang yang warok itu sulit setan menggodanya. Jadi 1 berbanding 1000. Gitu. Jadi kuncinya ulama itu baru disebut ulama kalau zuhud dan warok. Lanjut, ini sampai 10 nih poinnya. Wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadi'an. Dan orang itu tidak akan warok sampai dia tawadu. Jadi kunci untuk bisa warok itu adalah tawadu. Apa arti tawadu? Bukan tertawa sambil duduk, bukan. Tawadu itu rendah hati. Rendah hati, tidak sombong. Tawadu. Dalam hadis riwayat Anas disebutkan Rasulullah itu paling tawadu. Maka di berjanji tersebut ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbah. Itu muhid yang terakhir Hendi ya. Wa kana syadidal haya' wat tawadu yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbah. Nabi itu paling tawadu. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid. Bentuk tawaduk Nabi itu biasa membesuk orang sakit. Wa yushayyi'ul janais, ngantar jenazah. Jadi bentuk tawaduk itu ngantar jenazah, mekul jenazah, ngiring jenazah. Kalau Pak Menteri ini tawaduk nian berarti. Karena oncak rumiling nih beliau nih lah kan. Untuk urusan seluruh nih, takziah, ngurus orang meninggal kan. Itu bukti tawaduk. Kalau tak tawaduk kan antak galak keluarganya ada dak itu. Wong tawaduk tu galak ngiring jenazah. Wa yarkabul himar, mengendarai himar. Himar ini kan kendaraan kalau zaman dulu tuh kendaraan yang tidak tidak VIP ya, biasa. Yang tinggi itu makomnya itu unta, kuda kan. Himar itu kendaraan yang biasa. Kalau sekarang tuh motor buruk, motor bebek. Iya kan, Supra yang lama itu kan. Itu himar. Kalau sekarang kan kalau mobil apa yang itu? Pajero ada ya kan? Ya. Motor buruk, kereta buruk. Kalau perbandingannya dengan sekarang, Nabi tidak malu naik itu. Ya. Itu bentuk ketawaduan. Apalagi bentuk tawaduknya Nabi, wa yujibu da'watal abdi, memenuhi undangan budak. Jadi walaupun budak, hamba sahaya yang undang beliau datang. Kalau sekarang budak ada kati. Jadi misalnya yang buat acara, buat hajatan, wong fakir, wong miskin. Ya kalau dia ngundang kita datang. Yang meninggal kita takziah, nak kayo, nak miskin kita takziah tanpa membedakan ya, status ekonominya. Itu bentuk tawadu. Tak milih-milih, tidak pilih bulu, tidak pandang bulu ya. Repot kalau nak pandang bulu. Nah itu. Tidak akan warok sampai orang itu adalah pribadi yang tawadu. Wala yakunu mutawadian. Orang tidak bisa tawadu hatta yakuna arifan binafsihi, sampai dia kenal dengan dirinya sendiri. Jadi untuk bisa tawadu harus kenal dengan diri dewe. Makanya ada ungkapan, ini bukan hadis, apalagi firman, man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Itu ungkapan, kalimat nasihat para ulama, wabil khusus ulama sufi. Siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Maka untuk kenal Allah, kenali diri dewek. Siapa diri kita? Cuma hamba, hanya makhluk, hanya ciptaan. Ilmu kita karena karunia Allah, harta kita titipan Allah, kekuatan kita juga cuma dinjuk dengar, dititipi. Kaki habis kan? Kita mati, ada tangan tak bergerak lagi tangan. Otak masih ada waktu kita mati, masih ada kan? Cuma otaknya tak mikir lagi. Gitu. Jadi semua titipan, semua hanya amanah. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita sadar diri. Kalau kita sadar diri, tak mungkin sombong. Andri ya, tak mungkin sombong. Orang sombong tuh lupa diri, merasa hebat, merasa ganteng, merasa cantik, merasa pinter, merasa kuasa, lupa hakikat dirinya. Terus pernah juga kita bahas hakikat diri kita ini. Maka jangan sombong. Apa? Selama kita hidup, asal kita dulu, asal kita dari air mani. Air mani itu menjijikkan, walaupun itu asal usul kita. Ya, jijik kan? Mambunya mambu apa tuh? Ya. Terus selama kita hidup kemana-mana bawa tai. Ya, kemana-mana bawa tai kan? Jadi perut kita ini sebenarnya safety tank ini. Ya, safety tank. Ini yang galak ngomong ini agib nih biasanya. Ya, kemana-mana bawa tai. Nak sombong. Oleh ditutupi perut, kulit, lambung gitu. Kalau kejenggoan, sebenarnya tai kali isi perut gitu. Ya kan? Terus begitu mati jadi bangkai, busuk kan? Nah, asalnya dari air mani. Terus selama hidup mawa tai. Begitu mati jadi bangkai. Ngapa nak sombong? Gimana hebatnya? Gitu. Untuk sadar diri. Ya, untuk sadar diri. Sehingga dengan begitu kita akan menjadi orang yang tawaduk, tak sombong. Wala yakunu arifan binafsihi, dan orang itu tidak akan mengenal dirinya sendiri hatta yakuna aqilan fil kalami, sampai dia memikirkan apa yang dia ucapkan. Jadi orang mukmin itu dia mikir dulu baru ngomong. Akalnya di depan lidahnya. Bukan sebaliknya, lidahnya di depan akalnya. Ngomong dulu baru mikir. Nyesal itu biasanya. Nah, jadi seharusnya mikir dulu baru ngomong. Gitu. Jadi intinya ternyata balik-balik ke mikir. Apa yang nak diomong itu pikir ke dulu. Allahu Akbar. Ada nak ditanya? Ya. Ya, pertanyaan itu sudah dijawab Imam Al-Ghazali. Cuma saya lupa di kitab apa. Andi mungkin ingat? Apa di Minhajul Abidin atau di kitab yang lain. Jadi tetap ilmu lebih unggul. Tetap ilmu lebih unggul. Karena orang itu walaupun dia tak beramal, kalau dia tahu ilmunya, dia tidak mudah dikecoh, tidak mudah ditipu, tidak mudah terpengaruh oleh syubhat-syubhat yang menyambar-nyambar gitu. Ya. Beda dengan orang yang rajin, semangat baik tapi ilmu tak kati. Maka dia akan tiba pada titik jenuh kaki. Begitu dia jenuh sudah tinggal galau itu. Ya. Dan juga mudah ditipu oleh setan tu orang yang rajin tapi tak berilmu. Setan tu sulit menggoda. Misalnya ya, orang kita ini walaupun sungkan sholat, begitu agamanya dihina, dia merengasnya luar biasa. Pacak muno wong yang nyinggung agama itu. Walaupun dia sadar dia jarang semayang, tapi begitu agama dihina dia paling membela. Itu bukti dia ada ilmu walaupun dikit. Ya.
Tetap Imam Ghazali misalnya mengatakan tetap lebih unggul ilmu. Insya Allah suatu saat dengan ilmunya dia akan balik. Mungkin sekarang dia lagi nakal-nakal dulu kan. Makanya sejelek-jelek anak pondok biasanya ujungnya merenang pula. Masih ada baiknya. Karena sempat agama itu sudah tertanam, cuma mungkin karena pergaulan dia sesat sesaat, kaki suatu saat balik lagi. Ya. Dua lagi. Terbahas sikok lagi hadis. Bukan hadis ya. Perkataan hukama. Wa qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah ni ada yang nyebut filosof, ahli filsafat. Ada yang menyebut sebenarnya ulama yang arif billah, ahli makrifat. Ya, dan saya lebih cenderung kepada ahli makrifat karena kalau ahli filsafat belum tentu muslim. Kayak Plato, Aristoteles, ya kan, itu ahli filsafat, pikirannya bagus, benar, tapi bukan muslim. Maka ya lebih pas sebenarnya hukama itu kita artikan orang yang ahli makrifat, ma'rifatullah. Ada juga yang mengartikannya sufi. Nah, sebagian ulama ahli makrifat mengatakan asyratu khisalin yubghiduha Allah subhanahu wa ta'ala min asyrati anfus. Ada 10 orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, jangan sampai jadi wong 10 ini. Ini harus kita tahu biar kita tidak masuk salah satunya. Apalagi masuk 10-10-nya Pak Menteri. Na'udzubillah, bahaya ini. Ya, adu galau di dia. Ya. Allahu Akbar. Nah, 10 orang yang dibenci Allah ini, ya kalau dibenci ya katik loka berarti nak dapat rahmat. Ya. 1, al-bukhlu minal aghniya, orang kaya yang pelit. Orang kaya yang pelit, yang getah basah. Kalau orang miskin pelit agak wajar kan? Ada. Itulah galonya. Ya. Tapi kalau Nabi walaupun alak, ada apa adanya, walaupun kurma sebiji, kalau ada orang minta diberi ke nyo. Itu Nabi. Man kita, wow, lemak-lemak biar aku ni lapar juga. Beri jo. Kalau Nabi dah, walaupun lah karingunya, kalau dia minta diberi ke nyo. Itu level Nabi. Level kita agak jauh bacanya. Dan orang pelit ni kan haram masuk surga. Saya sudah sering sampaikan hadis jo. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, apa kata Nabi? Ada tulisan di atas pintu surga, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa nammam. Ada 3 golongan yang haram masuk surga. 1, orang pelit, getah basah, jeruk masam. Yang kedua, wa akin, anak durhaka. Anak durhaka itu haram masuk surga. Yang ketiga, wa nammam, tukang adu domba. Itu haram masuk surga. Orang kaya pelit dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak wajar kaya pelit tu, kan banyak. Lah banyak masih kurang. Awak banyak tapi tak galak berbagi, tak diterima itu. Kalau dikit tak galak bagi, dimaklumi kan? Dikit. Makanya anak-anak kita ajari, kalau kita balik bawa es krim cuma sikok misalnya kan, ya jangan makan di luar rumah, kaki anak tetangga kepunan. Itu orang tua kita ngajar itu dulu. Saya masih ingat, ya. Benar. Bukan pelit, takut kaki nyakiti hati orang lain. Maka sebenarnya jajan di pinggir jalan itu makruh kata ulama. Bisa dibaca di kitab apa? Ta'limul Muta'allim. Terutama bagi santri, para belajar, kurang elok makan di pinggir jalan. Kenapa? Karena ada orang yang tak mampu beli makanan tadi. Dia cuma lewat, cuma nyium bambu, hatinya punan, hati pengen kan, kepunan, netes mungkin air liarnya kan, tapi karena tak pacak beli akhirnya kepunan. Nah kita makan tadi dijingok dia, oh si anu je tak traktir aku. Itu sudah mengurangi, ya, mengurangi berkah ilmu kita. Karena sudah nyakiti orang lain, walaupun pasti tak sengaja kan. Sampai segitunya ulama mikir Pak Wal, sampai segitunya demi keberkahan ilmu tadi. Kan kita lantak kelak kan.
Yang kedua, yang dibenci Allah, wal kibru minal fuqara. Nah, betul. Tadi orang kaya, ini orang miskin. Orang miskin yang sombong dibenci oleh Allah. Kebalikan yang tadi. Kalau orang kaya sombong agak wajar, walaupun salah kan? Masih ada alasan. Kaya ada ya? Agak wajar sombong walaupun dosa sombongnya itu. Ini buntu sombong. Apa nak disombong ke? Buntu. Ya, maka itu paling dibenci oleh Allah SWT. Adik beradik dia lah, awak buyan sombong, itu paling dibenci juga. Buntu sombong, buyan sombong, apa lagi? Jehet sombong. Katik me'ad nak sombong, na'udzubillah. Terus wat tama' minal ulama. Yang ketiga yang dibenci Allah adalah ulama yang rakus. Ini hati-hati ini yang ustaz kiai, jangan rakus. Maka dulu Ustaz Taufik Hasnuri almarhum, beliau tuh ya hobi makan, makanya badannya besar tinggi. Cuma kalau kondangan kata beliau walak-walak. Kalau bahasa sekarang tuh jaim, jaga image. Walaupun sebenarnya bukan karena jaimnya. Ya minimal jaim dululah. Ya. Walaupun kita hobi makan, kalau kondangan tuh jingok-jingok. Jangan diambil galau tuh. Mulu ya. Jadi nasinya tuh menggunung. Nasi minyak ambil penuh kan, nasi putih gek kata tu merajuk kalau nasi putih tidak diambil. Jangan nasi minyak baik kan, diambil kalau mulu. Lauk mah itulah daging 3 iris, ayam 3 iris, sambal 3 macam, sambal ati, sambal tempe, hambal dupak, masuk kali tu. Ya, kelempang, kerupuk, lalap, buah-buahan tak muat, ngantongi. Apalagi musim duku galanan tu, duku rambutan dikantong galau tu kan. Kalau semangka tak mungkin dikantongi, basah kan. Itu gabi. Itu tak boleh. Kalau orang awam okeylah. Orang awam. Tapi ulama, ustaz jangan. Itu hilang iffahnya. Hilang harga diri. Ya, tidak berwibawa. Ustaz itu lalain mata orang ngamasinya. Ya, jaim. Saya ingat betul dulu Ustaz Taufik mengingatkan itu, jangan. Walaupun kita hobi makan, ya. Itu rakus. Ulama yang tomak, ulama yang rakus. Atau apa lagi? Termasuk rakus itu apa? Ulama yang kalau ceramah masang tarif misalnya, itu rakus juga. Sang tarif. Atau sanggup ngensel jadwal karena yang ngundang pertama tadi wong biasa, yang ngundang kedua pejabat. Ya, itu mohon maaf nian Pak, ngata gitu ada uzur, aku tak baca datang, tak tahu dia nerima undangan bupati misalnya. Itu bahaya, berat. Maka harus jadi prinsip siapa yang dulu ngundang itu yang didatangi. Ya, kalau pejabat nak ngundang, ya sesuai apa? Waktu, ya, bukan pacak ngerubah ngensel jadwal yang sudah. Makanya salah satu alasan saya keluar dari Al-Amir itu sulit ngatur jadwal karena saya diatur. Ya, kalau sekarang saya ngatur dewek jadwal. Ya kan, kalau dulu pernah beberapa kali saya sudah fix jadwal ceramah pernikahan Kak Juni di pasar dengan udah akhirman. Itu saya yang ceramahnya tuh. Sudah fix. Tapi karena ada undangan di pejabat harus di cancel. Ustaz ada panggilan. Siap. Berat kan? Maka daripada makan hati keluar, biar kita mandiri. Ngatur jadwal lewek, tidak diatur bang. Ya, bebas ngomong. Itu masuk tamak rakus. Kalau sanggup cancel jadwal demi yang lebih menjanjikan, gitu kan? Ayo itu. Terus siapa lagi dibenci oleh Allah? Waqillatul haya' minan nisa, wanita yang kurang rasa malunya. Betina tak tahu malu. Apa contohnya? Kondangan pakai telasan. Tahu Pak Menteri?
kondangan makai telasan. Tahu telasan? Kain basahan itu untuk mandi. Baju tak lengkap, kurang dasar. Iya kan? Tak lengkap. Itu wanita yang tidak punya rasa malu. Ya, laki orang, ya kan? Oh, bini orang berjoget, hati malu itu. Wa hubbud dunya minasyuyukh. Berikut yang dibenci oleh Allah adalah orang yang sudah tua tapi masih cinta dunia, masih gila harta. Lah tua. Seharusnya kalau lah tua itu ya sudah fokus ibadat. Apalagi lah pensiun, ya, lah fokus ibadat. Kalaupun masih nak aktif di kegiatan sosial, tidak usah lagi yang nak begohit, ngejar nyari duit. Masih nak mantang misal dikit, manusia mantang awal pensiun, jadilah pulau, ya, ala kadarnya baik. Kalau cak Pak Wal ya masih aman tuh kan, ngurusi belajar, tak apa-apa. Ini gawenya masih sibuk berdagang ke sana kemari. Istirahat, anak pulau giliran, mantap-mantap ibadat. Terus wal kasal minasyubban, pemuda yang malas. Masih muda penyungkan. Itu dibenci oleh Allah. Darah muda itu kan semangat seharusnya. Ini tidur siang hari, ya, asak muka tudung nasi katik makanan marah. Mencari tak galak, makan nak lemak. Itu dibenci oleh Allah. Anak muda yang pemalas, penyungkan. Berikut wal jawru minas sultan, penguasa zalim. Penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jadi penguasa, mulai dari level kecil sampai yang tertinggi, mulai dari RT, RW sampai presiden, jangan jadi penguasa zalim. Apa contoh penguasa zalim? Anti kritik. Itu zalim itu. Kalau Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin, minta kritik, maka ungkapan yang terkenal hasibu anfusakum itu bukan hadis itu. Sebenarnya itu adalah ungkapan Sayyidina Umar. Hasibu anfusakum, kritik aku. Itu kalau mananya sekarang, kritik aku. Itu Umar. Maka kalau ada pemimpin yang merasa dirinya pecah Umar bin Khattab, jangan anti kritik. Mana anti kritik belum layak jadi pemimpin yang selevel Umar bin Khattab, ya, yang meneladani Umar bin Khattab. Pemimpin zalim itu anti kritik. Apa lagi? Nyadakan orang, nyadakan rakyat. Pemimpin zalim dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wal jubnu minal ghuzat. Tentara yang penakut, milu perang tapi penakut. Kalau jadi tentara, jadi polisi harus berani melawan, membela kebenaran. Polisi takut dengan preman, dibenci oleh Allah SWT. Mau deh takut dengan preman? Awak ada senjata kan? Atau ketika perang lari, takut mati, itu dibenci oleh Allah SWT. Terus wal ujubu minaz zuhad, orang yang zuhud tapi ujub, bangga dengan zuhudnya. Bangga dengan zuhudnya, bangga diri, bangga dengan amalnya. Itu dibenci oleh Allah SWT. Yang terakhir warya minal ubbad, ahli ibadah yang riya. Ahli ibadah yang riya. Nah, tentang ujub tadi ada hadis Nabi, kita sampaikan. Man hamida nafsahu ala amalin salih faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu. Barang siapa memuji dirinya sendiri karena amal soleh yang dia lakukan, maka telah sesat syukurnya. Salah alamat syukurnya itu, muji diri dewek. Seharusnya yang dia puji bukan dirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pacak salat, alhamdulillah pacak ibadat, alhamdulillah pacak ngajar, alhamdulillah pacak cawisan. Jadi syukurnya balik ke Allah, bukan ke dirinya. Kalau ke dirinya berarti dhalla syukruhu. Syukurnya sesat, salah jalan itu. Wa habitu amaluhu, dan amalnya habis. Orang yang ujub amalnya sia-sia. Habis, melayang bagaikan debu yang ditiup angin.
Nah, ternyata ujub kalau berdasarkan hadis yang berikut ini bukan cuma kaitannya dengan amal saja. Ma min ahadin yalbasu sauban liyubahiya bihi fayanzuran nas ilaihi illa lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa pakai baju, tujuan dia pakai baju bagus tadi agar apa? Untuk berbangga-bangga. Sombonglah. Oh, aku ada baju bagus, aku ada baju baru. Gitu kan? Atau karena baru dilantik P3K, kondangan pakai baju korpri misalnya. Ada dah tu. Akad nikah baju korpri. Nak ngancak ke kan? Ya, kalau di anekdot di TikTok ada tu kan, ngolah ke baik. Kenyataan belum terjengok aku. Ya. Maka orang itu di akhirat nanti lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, tidak akan dipandang Allah pada hari kiamat. Kalau tak dipandang Allah berarti Allah tak demahan, Allah tak setuju, dan Allah tak merahmati orang yang demikian. Itu sudah ujub. Padahal urusan pakaian ya, apalagi urusan ibadat. Nah, tentang riak tadi. Tentang riak ada hadis. Nah, kita bacakan. Ini bagus hadisnya. Penting kita ketahui. Iyakum an takhlitu ta'atallah bihubbi sana'il ibad fatahbatu a'malukum. Hati-hati jangan sampai amalmu, taatmu, ibadahmu bercampur dengan senang dipuji. Kalau kamu dengan ibadahmu senang dipuji, maka senang dipuji makhluk maksudnya, tahbata a'malukum, maka amal-amalmu habis, terhapus. Biasanya mancing-mancing tu. Mana lah tadi? Ya, itu ya. Mancing kan? Oish. Geleng-geleng ya kan? Salah tadi tu. Tapi dia tu minta puji dengan pancingan tadi. Ya. Nah, mana kalau orang puji kita tanpa kita pancing. Jadi orang murni memuji kita. Ah, ini bagus. Ini yang baik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih ya, riwayat Imam Muslim, ara'aitar rajul ya'malul amal minal khair wa yahmaduhun nas alaihi. Bagaimana pendapatmu ya kalau ada orang beramal soleh, melakukan amal yang baik, lalu orang lain muji dia, oh si anu tu bagus nian, si anu tu baik nian, si anu tu rajin nian, si anu tu dermawan nian. Orang puji kita tanpa kita mancing-mancing. Murni dia muji langsung kita. Maka kata Nabi, qala tilka ajilu busyral mu'min. Pujian orang kepada kita tanpa kita pancing, tanpa kita minta, maka itu adalah ajilu busyra al mu'min, kabar gembira terhadap orang mukmin yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya hakikatnya pujian Allah melalui lidah orang yang puji kita. Tapi dengan syarat tidak pakai pancingan tadi. Tidak pakai pancingan, murni orang puji kita. Gitu. Dan biasanya muji misalnya dari jauh. Ya, kalau di depan kadang-kadang ada maunya, ada. Apalagi muji bini, oh cantik ni, ada kena itu. Ada kena misalnya itu. Baik, sampai di sini bahasan kita. Ada 10 orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan salawat. Bocil-bocil semangat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'
مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik ya rabba kulli shay bi قدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.